Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Di suatu malam yang dingin, tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil dari sudut rumah. Tangisan anak itu memenuhi seluruh ruangan hingga membuat semua orang yang berada di rumah itu berkumpul. Akan tetapi tak satu pun dari mereka yang berani mendekatinya. Di sudut rumah yang lain ada seorang perempuan yang menangis pilu sambil menenangkan anak perempuannya yang sedang menangis. Meski tangisan perempuan itu tak bersuara, tapi cukup untuk mengisyaratkan betapa hatinya hancur malam itu. Wanita itu bernama Rania atau yang kerap dipanggil dengan Nia. Dirinya tertunduk lesu sambil menatap gelisah anak perempuan yang sedang menangis tak jauh dari pandangannya. Lidahnya keluh dan tangannya tak bisa bergerak. Seolah-olah tak percaya bahwa hal memilukan ini tengah terjadi pada dirinya. Seluruh anggota keluarganya bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Nia? Siapa anak perempuan yang menangis itu? Kenapa dibawa pulang? Begitulah lentingan pertanyaan demi pertanyaan dari anggota keluarganya. Hingga Julia, salah satu kakak Nia, mendekatinya sembari memberikan segelas air putih untuk diminum sang adik. Nia yang masih sesenggukan pun mencoba untuk tenang, lalu meminum air itu. "Jangan lupa berdoa, tak baik minum dengan tergesa-gesa," kata Julia. Selepas meminum air putih itu, Nia pun sedikit merasa agak baikan, meski nafasnya masih tersengal dan sulit untuk berkata-kata. Tapi Nia sudah bisa mengontrol tubuhnya. Perlahan dia menoleh ke seluruh anggota keluarganya yang memandangnya dengan raut wajah bingung. Ekspresi mereka sangat berbeda dengan momen 2 tahun yang lalu di pesta pertunangan Nia yang penuh dengan kebahagiaan. Seketika Nia teringat dengan masa lalunya, tepat setahun sebelumnya di tanggal yang sama di mana hari itu merupakan hari yang paling membahagiakan bagi dirinya. Hari itu hatinya berbunga-bunga hingga membuatnya selalu tersenyum sampai giginya hampir kering. Seluruh anggota keluarganya menatapnya dengan wajah bahagia seraya merayakan hari bahagianya. Mereka tersenyum simpul melihat kebahagiaan si bungsu di tengah-tengah acara tersebut. Bagaimana tidak, hari itu adalah hari yang membahagiakan untuk Nia, karena hari itu adalah hari pertunangan Nia dengan Satria, kekasih hatinya. Berpacaran selama 3 tahun dirasa cukup bagi Rania, sehingga ketika Satria mengajaknya untuk maju ke jenjang yang lebih serius, dia langsung menyetujuinya. Sama sekali tidak ada keraguan dalam hatinya terhadap pria pujaan hatinya itu. Semua orang sibuk berlalu lalang dengan tugasnya masing-masing. Ada yang mempersiapkan dekorasi ruangan, ada yang menyiapkan hidangan untuk para tamu, dan tugas-tugas lainnya demi kelancaran acara lamaran Nia dan Satria. Sedangkan Nia di kamar bersama teman-temannya mengobrol dan bercanda sambil merias Nia untuk menyambut calon tunangannya. Nia adalah gadis yang cantik, ramah, dan baik hati. Maka tak heran jika banyak teman-teman Nia yang datang di hari lamarannya itu untuk berbagi kebahagiaan. Satria adalah teman SMA-nya. Perasaan mereka tumbuh di akhir semester kelas 3 dan berlanjut sampai sekarang. Dalam kurun waktu 3 tahun, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Kedua orang tua mereka juga sudah mengenal baik satu sama lain, sehingga kisah cinta mereka berjalan mulus-mulus saja. Hingga akhirnya keluarga dari Satria datang ke rumah Nia untuk melamar. Acara pun berlangsung meriah dan hikmat. Kebahagiaan nampak di raut wajah Satria dan juga Nia.
Mereka saling melempar senyuman dan sesekali curi-curi pandang. Teman-teman yang hadir pun ikut bahagia atas persatuan tali cinta mereka. Singkat waktu, hari pun berganti. Nia dan Satria harus berpisah sementara untuk urusan pekerjaan. Satria dengan terpaksa harus merantau keluar kota untuk bekerja dan mencari modal untuk menikahi Nia. Dengan berat hati, Nia harus melepas kepergian Satria. Di terminal, air mata mengalir deras di wajah Nia. Tangannya memeluk erat, pujaan hatinya itu seakan tak ingin melepaskannya pergi. Akan tetapi kepergian Satria semata-mata untuk mewujudkan masa depan mereka berdua. Dan pada saat waktunya tiba, Satria akhirnya melepas pelukan Nia dan pergi masuk ke dalam bis karena sudah tiba saatnya bagi bis itu untuk berangkat. Dengan langkah berat, Satria meninggalkan Nia yang menangis sambil memandanginya gelisah. "Kembali dan nikahilah aku, Mas," kata Nia kepada Satria sambil perlahan melepaskan pegangan tangannya. "Tentu saja, kamu jaga diri baik-baik selagi jauh dariku ya," jawab Satria penuh keyakinan. Lalu dia pun masuk ke dalam bis. Perpisahan yang menyesakkan dada pun usai begitu saja. Memang berat melepas kekasihnya pergi, apalagi untuk waktu yang cukup lama dan tidak dia ketahui sampai kapan. Tapi Nia yakin bahwa Satria akan kembali lagi untuk menikahinya. Di sisi lain, sepanjang perjalanan Satria selalu memegang HP-nya, mengetik pesan dan memberi kabar soal keadaannya dalam perjalanan. Sesekali dia juga menelpon Nia, takut jika kekasihnya itu masih menangis di terminal seorang diri. Satria mencoba menghibur Nia dengan candaan-candaan yang sering mereka lakukan sebelumnya. Baginya, mendengar gelak tawa Nia adalah obat tersendiri untuk mengobati rasa rindunya. Hingga tiba-tiba hidungnya mencium aroma wangi dan manis dari kursi di sebelahnya. Hal itu membuatnya penasaran. Satria pun menoleh ke penumpang yang duduk di sampingnya. Ternyata aroma tersebut bersumber dari pakaian yang wanita itu kenakan. Satria sedikit bersyukur karena dia tidak mencium aroma pewangi ruangan jeruk yang sangat dia benci saat menaiki kendaraan umum seperti ini. Merasa dirinya agak bosan, dia pun menyapa wanita itu untuk sekedar mengobrol agar tidak mengantuk. "Mau kerja ke Jakarta juga ya, Mbak?" tanyanya dengan ramah. Merasa diajak bicara, wanita itu pun menoleh. Betapa terkejutnya Satria ketika melihat wajah cantik dari wanita tersebut. Raut wajahnya sangat cantik seperti bintang film di televisi. Dengan kulit kuning langsat nan mulus dipadu dengan pakaian berwarna coklat susu yang dia kenakan, membuat tampilannya sempurna bagai bidadari dari kayangan. Biasanya Satria akan merasa risih jika melihat wanita yang tak mengenakan hijab. Tapi begitu melihat wanita di sampingnya, Satria langsung terpikat oleh kecantikannya. Dia pun sejenak melamun sampai wanita itu menjawab pertanyaannya. "Tidak, Mas, saya hendak pulang ke rumah karena kemarin habis menengok paman di Bogor," jawab wanita itu dengan senyum ramahnya. "Nama saya Satria, Mbak. Siapa tahu ke depannya kita akan lebih sering bertemu. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa?" tanya Satria sambil mengajak salaman. "Oh ya, salam kenal Mas Satria. Saya Dewi," jawabnya seraya menyambut tangan Satria. Namanya Dewi, nama yang cantik, sangat cocok dengan wajahnya, batin Satria. Obrolan mereka terputus sampai perkenalan nama saja. Kemudian Satria teringat akan pesan singkat dari Nia yang sudah dia baca, tapi belum sempat dibalas. Dia pun segera membalas pesan tersebut dan meminta maaf dengan alasan ketiduran di dalam bis. Sekali lagi Satria melirik ke arah Dewi. Wanita itu terlihat sedang sibuk dengan ponselnya. Karena penasaran, Satria pun mengintip ke arah handphone Dewi. Dia pun sangat terkejut saat mendapati apa yang baru saja dia lihat. Rupanya Dewi sedang sibuk membalasi pesan di aplikasi OpenBO. Terlihat jelas di matanya jika Dewi sedang bernegosiasi dengan seseorang di ponselnya itu.
Satria yang tidak ingin mencampuri urusan orang lain segera mengalihkan pandangannya dan mencoba untuk tidur. Berharap ketika dia terbangun bis sudah sampai di tempat tujuannya. Intinya dirinya ingin fokus dengan tujuannya merantau dan bertekad tidak akan tergoda pada kehidupan gelap ibu kota. 1 tahun berlalu sejak kepergian Satria merantau di Jakarta. Sementara Nia menjalani kehidupannya seperti biasa. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah toko dengan semangat, apalagi jika mengingat hari pernikahannya semakin dekat. Tinggal menunggu 3 minggu sebelum dia sah menjadi istri Satria. Ketika jam istirahat, Nia berniat menghubungi Satria karena merasa rindu. Hubungan mereka mesra seperti biasanya. Meski terpaut jarak yang jauh, dengan teknologi yang sudah modern, keduanya bisa menjalani tanpa hambatan. Layaknya tidak ada jarak di antara yang memisahkan. Mereka juga bersama-sama mempersiapkan segala urusan pernikahan dengan lancar, seperti undangan, souvenir, dekorasi, catering, make up, dan lain sebagainya. Alih-alih menyerahkan persiapan pernikahan kepada keluarga, Satria dan Nia memilih untuk melakukan semuanya berdua. Hal itu agar mereka lebih leluasa dalam memilih konsep dan vendor yang akan mereka pakai. Suatu malam, udara terasa lebih dingin dari malam sebelumnya. Tak lama setelah membereskan tempat tidur, handphone Nia tiba-tiba berdering. Rupanya Satria yang menelponnya. "Assalamualaikum Nia," sapa Satria dengan nada lembut. "Waalaikumsalam Mas." "Ada apa? Tumben menelpon larut malam begini. Ada hal pentingkah yang ingin dibicarakan?" tanya Nia. "Aku tiba-tiba terpikirkan sebuah ide dan aku yakin ini bisa membuat rumah tangga kita lebih bahagia," tutur Satria dengan penuh antusias. Nia pun ikut antusias mendengarnya. "Oh, apa itu Mas?" "Bagaimana kalau nanti setelah menikah kita adopsi anak saja? Jadi kamu tak perlu susah-susah hamil dan melahirkan. Hari ini aku melihat anak kecil yang ditelantarkan orang tuanya. Aku merasa kasihan sekali. Jadi aku berpikir lebih baik kita mengadopsi anak-anak yang kurang beruntung. Kamu setuju kan dengan ideku ini?" ucapnya dengan penuh keyakinan. Mendengar perkataan Satria, Nia pun terdiam. Kehabisan kata-kata. Dia tak tahu harus memberi tanggapan seperti apa. Dia tidak pernah menyangka jika Satria akan berpikir demikian. Dia jadi merasa sepertinya Satria tidak menginginkan anak dari rahimnya. "Mas, kalau perihal itu kita bicarakan nanti lagi ya. Aku sudah mengantuk. Hari ini pekerjaanku sangat melelahkan. Aku tinggal tidur dulu ya. Assalamualaikum." Tanpa menunggu jawaban dari Satria, Nia menutup teleponnya. Perasaannya menjadi bercampur tak karuan. Dia bingung harus bersikap bagaimana. Setelah merebahkan diri di kasur, pikirannya malah semakin semakin kacau. Bahkan dia tidak bisa tidur semalaman. Hingga sekitar pukul 2 akhirnya tubuhnya berhasil diistirahatkan. Pagi harinya setelah melaksanakan sholat subuh, Nia berbicara kepada Julia soal Satria yang berencana untuk mengadopsi seorang anak. Sebenarnya Julia merasa ada yang tidak beres dengan apa yang diceritakan adiknya itu. Tapi dia tidak ingin Nia menjadi terpuruk jika dia sampai mengatakan hal-hal yang membuat hati adiknya itu sakit. Julia hanya bisa berdoa semoga apa yang ada di pikirannya hanyalah khayalan jahatnya saja. "Kamu yang sabar ya, pernikahanmu tinggal beberapa minggu lagi." Hal-hal seperti ini harus kamu bicarakan secara langsung dengan Satria. Lagi pula, mana mungkin Satria tidak ingin mempunyai anak dari rahim istrinya sendiri, hibur Julia kepada adiknya. Nia pun hanya bisa menangis sambil mencerna kembali ucapan kakaknya. Singkat waktu 3 minggu berlalu, kegelisahan yang belakangan ini Nia rasakan kini berubah menjadi kebahagiaan. Dia menganggap bahwa pikirannya di waktu itu adalah cobaan bagi pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan. Kini Satria sudah berada di sampingnya, berjabat tangan dengan penghulu, menyebut namanya dengan lantang dan mengucapkan kalimat ijab qabul.
Saya terima nikah dan kawinnya Rania binti Ruswandi dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Satria mengucapkan kalimat sakral tersebut dengan lancar. Begitu kata Syah bergema, air mata pun tumpah membasahi kedua pipi Nia. Tercapai sudah keinginannya untuk menyandang status istri dari Satria, kekasih hatinya itu. Senyumnya mengembang ketika pria itu memandangnya dan mencium keningnya. Dia sangat bahagia, rasanya seperti mimpi di pagi buta. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian Satria kembali ke rumah dengan membawa seorang anak perempuan berusia 2 tahun yang cantik jelita. Anak itu dia beri nama Arum. Arum sangat menggemaskan hingga membuat siapa saja ingin mencium dan menggendongnya. Nia merasa tidak keberatan ketika suaminya benar-benar mengadopsi anak. Menurutnya dirinya jadi bisa belajar mengurus anak dan menikmati masa-masa pacaran setelah menikah dengan Satria yang sempat tertunda. Nia sangat menikmati menjadi ibu muda dan merawat Arum dengan penuh kasih sayang. Hingga suatu hari tiba-tiba Arum menangis lebih hebat dari biasanya, membuat Nia kewalahan. Dia hanya bisa memandangi Arum tanpa berani berbuat apa-apa. Nia bingung karena belum pernah merawat bayi sebelumnya. Lalu dia memanggil Julia yang kebetulan sedang berkunjung. Julia segera mengambilkannya air putih agar pikirannya lebih tenang. Seketika Nia pun memeluknya dengan sangat erat. Tangisnya pecah dalam dekapan tersebut. Dia tak tahu lagi harus bagaimana dan harus bersikap seperti apa. Tenang dulu, ada apa sebenarnya? Coba ceritakan secara perlahan. Hiburnya sembari menepuk-nepuk punggung Nia dengan lembut. Setelah puas menumpahkan air matanya, Nia pun mencoba untuk menceritakan beberapa fakta yang dia ketahui mengenai Satria dan Arum. Ternyata anak itu adalah anak kandung Satria dengan perempuan lain. Ibunya sengaja kabur dan tak bersedia merawatnya. Karena pekerjaannya sebagai wanita malam yang mengharuskan dirinya bekerja di malam hari dan kelelahan di pagi hari. Sehingga wanita itu menyuruh Satria untuk merawatnya bersama dengan Nia. Wanita itu adalah Dewi, wanita yang ditemui Satria ketika hendak berangkat merantau. Setelah mengintip Dewi bermain aplikasi OpenBO, ternyata secara diam-diam Satria mendownload aplikasi tersebut. Dari situ akhirnya Satria jadi sering memesan jasa Dewi dikala dirinya sedang senggang. Awalnya hubungan mereka hanya sebatas penjual dan pembeli. Namun lambat laun berkat paras cantik dan pesona yang dimiliki Dewi, benih-benih rasa pun mulai tumbuh di hati Satria. Hingga suatu hari Dewi mendatanginya dan mengaku bahwa dirinya tengah mengandung anaknya. Satria menolak menikahinya karena dia telah berjanji akan menikahi Nia. Tapi dia juga tidak bisa melupakan Dewi yang sudah senantiasa menemani rasa kesepiannya. Hingga singkat waktu lahirlah Arum ke dunia ini, anak yang sudah Nia rawat dan dianggap seperti anaknya sendiri. Begitu mengetahui kejadian itu, Nia berteriak histeris sehingga membuat Arum ketakutan dan ikut menangis, bahkan lebih kencang. Nia sangat bingung harus bagaimana menghadapi kenyataan pahit tersebut. Sementara Satria memutuskan kembali bekerja ke Jakarta, yang artinya dia akan bertemu lagi dengan Dewi. Kenyataan tersebut membuat semua anggota keluarga Nia sangat marah. Mereka tak terima atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Satria terhadap anak kesayangan mereka. Dengan geram, ayah Nia menelpon orang tua Satria dan memberitahu kejadian itu pada mereka. Alhasil Satria ditelepon untuk segera pulang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nia sadar jika ini bukan salah Arum. Balita itu tidak tahu apa-apa tentang dosa yang diperbuat oleh kedua orang tuanya. Nia malah takut kalau nantinya Arum disalahkan oleh orang-orang yang mengatainya dengan kata-kata yang tidak pantas. Padahal posisi Arum adalah korban kebodohan orang tuanya.
Akhirnya Nia memutuskan untuk tetap merawatnya dengan satu syarat. Dia tidak mengizinkan Satria untuk merantau lagi, apalagi dengan alasan untuk bertemu dengan Dewi. Satria harus memutuskan hubungan dengan Dewi secepatnya dan bekerja di kampung halamannya. Nia dengan ikhlas menerima pengkhianatan yang dilakukan oleh Satria dan memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada dirinya dan keluarganya. Tapi jika suatu saat Satria melakukan kesalahan yang sama, pada saat itu pula hubungannya dengan Nia berakhir. Satria pun setuju dan bersujud syukur di hadapan istrinya. Dia berjanji akan melakukan syarat tersebut dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Baginya hubungannya dengan Dewi adalah sebuah kesalahannya di masa lalu, tapi tidak dengan Arum. Anak itu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dari kisah Rania dan Satria, kita bisa belajar bahwa setiap proses menuju jenjang pernikahan pasti memiliki rintangan tersendiri. Entah dari sisi ekonomi, dari sisi kedua belah pihak keluarga, maupun dari sisi orang ketiga. Apa yang dilakukan Satria memang 100% salah. Tidak ada alasan yang membuatnya bisa dimaklumi. Namun berkat ketulusan dan kebaikan hati Nia, dia bisa mendapatkan kesempatan kedua. Semoga janjinya pada istri dan anaknya tidak akan dia ingkari lagi dan rumah tangganya berjalan dengan harmonis. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.